Ini fadilahnya orang Badui. Orang Badui ini orangnya to the point. Ya Muhammad dipanggil gitu. Sampai 3 kali. Ada yang muhaddits itu mengatakan Rasulullah ngapunten, tidak mireng, tidak mendengarkan. Yang kedua, ini orangnya kok nggak jelas. Di Al-Quran saja nggak ada itu ayat yang mengatakan satu pun ya Muhammad. Mesti Yasin, Toha. Itu kan bahasa-bahasa wahai kanjeng Nabi gitu. Allah saja memberi penghargaan kepada Rasulullah dengan cara mengatakan ini yang sopan. Ini enggak, ya Muhammad. Mata sa'ah. Kapan kiamat itu? Kamu dari tadi cerita tok. Kapan sih kiamat? Jamnya kapan? Hari apa? Biar aku persiapan. Ditanya oleh Rasulullah, ya sudah ketika ma'adatlah. Apa yang kamu persiapan? Kamu nanya kiamat. Aku tidak ada persiapan apapun kecuali aku sholat dan puasa dan itu. Kemudian apa? Kemudian aku cinta kepadamu. Wah, ini orang Badui. Apa? Almar'u ma'aman ahbabta. Orang itu nanti setelah mati akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau Anda cinta kepada baginda Nabi, nanti mati insya Allah dikumpulkan dengan para nabi. Bukan senang sekali. Tapi lah dijak sholawatan ratau teko. Ini cinta tenan ta ora ya antum. Ben-ben ae sih guys. Dijak sholawatan. Capek minggu-minggu ya itu ruas. Kayak bukan muhibbin ini, bukan pencinta Rasulullah ini kan. Lah makanya kalau pengen dicintai Rasulullah, ya cintai Rasulullah semacam. Emang sholawatan itu apa? Sholawat itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada kita, bagi siapa yang sholawat satu dihitung Anda melakukan 10 kali. Wah, ini kan luar biasa sekali kan. Maka luar biasa itu dihitungnya, pahalanya nggak tahu. Luar biasa. Ada report amalan yang langsung direport oleh Allah, diantaranya sholawat. Itu langsung direport kepada Allah dan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini Faiz jam sekian-sekian di Ngelawang, dia itu sholawatan kepada Rasulullah. Sehingga apa? Di hati Rasulullah terikot namanya Faiz. Sehingga semoga nanti di padang mahsyar Rasulullah, oh iya mana sih namanya Faiz ya? Oh iki Faiz sing ITN iki, kudu Faiz Ngelawang iki ya. Sumpah ya. Lah ini bagaimana? Loh iku semoga dapat syafaat karena gelek sholawatan. Oleh karena itu ojo sampai beling sholawatan. Ayo sholawatan. Baik. Kemudian apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bisa melakukan 5 hal tadi, minimal 5 hal, hudam mir rabbihim, orang itu yang pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Antum yang pertama sudah iman terhadap Allah, hal-hal yang gaib tadi, antum sholat, antum juga gak medit mbek koncone sedekah. Koncone gak tidur ya ditraktir lah. Ojo sampai tipe-tipe tok gitu, itu berpesona. Ngomong doa akeh tapi gak ditulari kancane. Kemudian antum ini setelah sedekah apa? Antum apa tadi? Beriman kepada kitab Allah dan beriman kepada hari akhir, maka antum yang mendapatkan hudam mir rabbihim, antum diarahkan yang baik. Diarahkan yang baik itu enak, orang-orang takwa itu. Kalau antum gumbul sama orang yang sekiranya mau ngakali antum, ojo wis. Arek iku beling ngakali, ojo. Kita dipisahkan dengan orang-orang semacam itu. Oh iki lho wong apik dikumpulno. Sehingga apa? Circle pertemanan kita itu orang-orang yang baik. Ojo sampai antum, wah, saya sudah sama dia itu dulu itu bagus loh. Dia pernikahannya ke rumah saya. Saya itu kerjasama juga bagus. Giliran sekarang gede saya dikemplang ya. Oh jangan sampai. Nah itu antum nggak dapat hudan. Ayo biar circle kita bagus, biar kita diarahkan. Rumah tangga ya sing pernah. Ojo sampai rumah tangga kepencet dengan yang lain karena satu dan itu hudan kita nggak ada. Ayo kita indikasi 5 hal ini agar supaya kita mendapatkan hudan. Kemudian apa? Dikatakan wa ulaika humul muflihun. Muflihun, orang yang apa? Benar-benar muflih itu bahagia. Kalau sudah bahagia, ya enak dong kita bahagia. Jadi urip iku gak sepaneng-sepaneng nemen. Urip itu ya gak apa ya? Gak judek begitu. Ada orang-orang itu hidup itu haus akan pujian. Setiap hari mikir aku kudu ngomong apa ya? Di komunitas saya itu harus saya menonjol. Saya itu harus dipuji oleh orang. Enggak berpikir begitu, santai aja.
Contoh ini, saya dipuji sama orang, ngapunten, ada seseorang ini gak pati ganteng, muji aku ganteng. Ya sing muji aku ganteng ya penak, lek sing muji gak ganteng. Berarti apa itu? Kapabilitasnya kan di bawah saya. Iya enggak? Muri itu memuji saya seandainya saya pernah makan 100 piring sekaligus. Muri dewe gak tahu mangan. Berarti apa? Dilembong koyok-koyok lem-lemane ecek-ecek, begitu kan? Kata orang Medan ecek-ecek. Ya saya biasa, tapi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kata-kata muflihun. Jadi ayo indikasi orang takwa ini kita adakan pada diri kita sehingga kita mendapatkan petunjuk, diarahkan hidup kita enak, kemudian apa? Kita kategorinya orang yang berbahagia, enggak baper, dikumpul sampai wong enak, bisnis juga dilancarkan oleh Allah, kalau planningnya diridhoi oleh Allah, enak sekali hidup kita. Tahu ya? Ayo kita adakan ciri-ciri takwa. Kita lanjutkan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Yaitu setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman, berimannya yang takwa tadi. Ya, berarti lah percaya tok kurang. Ini yang takwa. Jadi antum lek wis takwa, setan itu gak bisa mempengaruhi antum. Wes antum setan model apa gak iso. Yang kedua apa? Dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa orang itu yatawakkalun, apa? Tawakal kepada Allah. Sehingga apa? Kalau kita mau keluar rumah, mau melakukan aktivitas segala sesuatu, contoh mau bisnis atau mau keluar, mau ke rumah teman, apa yang kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Baca bismillah. Sebab apa? Kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara apapun itu, kalau kalian tidak memulainya dengan bismillah, fahuwa abtar. Apa sih abtar itu? Abtar itu maknanya maqtu'. Apa maqtu' itu? Terputus. Apa sing terputus? Barokai. Makanya mangan ngene iki yo cek berkah maca bismillah. Lah ini kan tanda-tanda saya ini kan gelek maca bismillah lek mangane. Mali rada ulem. Saya ini bukan lemu, tapi mutos. Apa itu mutos? Lemu tur atos gitu ya. Hah? Tekel, gitu ya, mentek begitu ya. Taib. Berarti apa? Tawakal. Nah, kalau orang-orang Arab itu biasanya dibangun imarah itu, apartemennya itu bismillahi la haula wala quwwata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ditulis itu. Sehingga apa? Kupasrahkan, saya sudah bangun, kupasrahkan kepada engkau. Kupasrahkan keamanannya, kupasrahkan kekuatannya, kupasrahkan segala engkau. Enak. Saya ini punya toko, kalau sudah kupasrahkan ke karyawan, itu aja beres. Tapi kalau saya memasrahkannya ke Allah, jelas beres. Ini ada cerita sedikit. Dulu ada seseorang yang anaknya itu mirip dengan bapaknya. Suatu ketika sahabat nanya, ini siapa ini? Adikmu ya? Enggak. Ini kembaranmu ya? Enggak. Ini siapa? Ini anakku. Masya Allah. Allah itu kalau nyiptain hambanya itu luar biasa. Kata orang ini, kalau kamu tahu bagaimana Allah menciptakan anakku ini, kamu lebih takjub. Bagaimana? Suatu ketika istrinya hamil. Tatkala istrinya hamil, kemudian ada panggilan jihad. Kemudian apa? Bingung. Istrinya bilang gini, ono apa sih mas? Iya, ini saya diperintahkan jihad. Tapi bagaimana kamu hamil? Ya sudah, ngapain kamu bingung? Pasrahkan anak kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian beliau istighfar. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kupasrahkan anakku ini kepada engkau. Beliau kemudian jihad fisabilillah, kemudian pulang-pulang. Tidak diriwayatkan berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari. Tiba-tiba pas pulang, istrinya sudah meninggal. Kemudian tatkala datang, tetangganya bilang, isbir ittaqillah. Sabar ya, takwa kepada Allah. Ada apa? Istrimu sudah meninggal. Masya Allah. Nggak apa-apa. Aku pasrah kepada Allah, aku ridho. Tapi tolong dong tunjukin kuburannya istriku kepada aku. Oke, kita antar. Tapi di situ kayak baru tadi aja dimakamkan. Ini tadi atau seminggu? Seminggu. Kok bisa ya kuburannya masih basah kayak baru tadi ya? Iya. Tapi orang ini mendengar. Kayak ada yang manggil di dalam kuburan itu. Ada yang manggil gitu. Kemudian apa? Balik. Ada yang manggil. Ini hatinya bertanya, ada apa ini? Kemudian hati saya biar tenang, mohon maaf, tolong digali kuburan ini. Digali Pak kuburannya. Apa yang terjadi? Biidznillah dibuka, setelah itu kejengnya dibuka, di situ biidznillah di atas perut istrinya ada seorang bayi. Masya Allah. Ini kan di luar
nurul, di luar nalar gitu ya. Nah, begitu ya. Lah ini kan di luar nalar sekali gitu kan. Bagaimana anak bayi bisa gitu, itu sudah katanya sudah seminggu kok nggak bisa mati. Maka di situ sampai besar. Ini sampai bilang nyeritakan itu beliau sambil tersenyum. Seandainya dulu aku yang kupasrahkan anak dan istriku, insya Allah dijaga sampai Allah sampai aku balik. Kesalahanku adalah yang kupasrahkan hanya anakku. Sehingga apa? Mati pun istriku, anakku tetap lahir dan di kuburan dan bisa selamat. Masya Allah. Ayo kita pasrahkan. Mau taklim, istri dan anak kita pasrahkan kepada Allah. Jangan sampai kita tidak memasrahkan rumah kita. Maka kita keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga tawakal itu dianjurkan kita memuji Allah, tidak ada kekuatan selain kekuatan itu bersumber dengan Allah. Seandainya di dunia ini ada bala petaka, maka bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa membahayakan diriku antara langit dan bumi ini kecuali Allah mengizinkan. Sehingga aman-aman saja. Oh, kita di mana-mana aman. Oh, kita tidak merasa kalau itu bahaya. Ya sudah, bahaya itu diizinkan oleh Allah. Jadi hidup itu santai-santai saja. Kemudian apa? Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu 'alal ladina hum bihi musyrikun. Sungguhnya setan itu mampu menguasai seseorang, alladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Bagi seseorang yang berinteraksi dengan setan dan menduakan Allah. Interaksi itu bagaimana ya ikhwan? Kita diajarkan dengan kata-kata innahu aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Loh, setan itu kan gak nyata. Iya, tapi dia itu nyata-nyata musuh kita. Paham ya? Musuh nyata-nyata musuh kita. Jadi jangan berkawan, jangan disapa, jangan ditegur. Jangan interaksi dengan, jangan dihormati. Itu setan. Musyrikun, apa? Menduakan Allah. Kita mengakui kekuatan selain Allah, itu musyrik. Ya enggak? Kita musyrikun. Jadi mengakui kekuatan Allah, kekuatan selain kekuatan Allah, enggak boleh. Kalau kita ada kekuatan, kita ambil contoh. Kayu stigi itu macan takut. Yakinilah Allah menitipkan kekuatan di kayu stigi itu biar menundukkan macan. Ada carang itu dahannya bambu, ular itu takut. Bukan carangnya sakti, Allah menitipkan kekuatan untuk carang itu agar supaya ular takut. Semua Allah. Kalau semuanya Allah, maka tidak ada kesyirikan. Antum ziarah kubur, kalau antum mintanya ke yang mati, syirik. Kalau mintanya ke Allah, dimanapun Anda, nggak ada masalah. Sehingga di bulan Muharram ini, Asyura, kalau ada orang tasyakuran, boleh di masjid. Boleh, jangan di rel kereta api ya, nanti bisa ketabrak ini ya. Boleh di petren, boleh di mana, asal mintanya ke Allah. Kalau mintanya ke dedemit, musyrik. Mintanya ke selain Allah, musyrik. Lakin kita kan boleh minta dimanapun, kecuali di kamar mandi, jangan doa. Di tempat sampah, jangan doa. Kan begitu ya. Adapun kita doa harus di hati saja. Kalau wudhu, kita kan boleh. Tapi jangan diucapkan. Nah, sesungguhnya bagaimana Ustadz? Apakah jin ini bisa mempengaruhi kita? Kita bahas dulu sedikit histori tentang jin. Jin itu adalah senior makhluknya Allah yang dulu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya iblis. Ada iblis, ada jin, ada setan. Ada yang tahu definisinya? Beda-beda? Ada yang tahu? Iblis itu kakek buyutnya yang namanya setan, jin tadi. Jin itu keturunannya. Setan itu adalah sifat bagi makhluk Allah yang durhaka. Dadi itu jin tok. Minal jinnati wan nas. Lalek menungso iku kurang ajar. Oh, setan kan. Itu betul-betul setan dia itu. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngeselin begitu ya, ngezelin gitu ya, itu setan betul itu ya. Karena sifatnya setan itu. Nah, itu perbedaannya. Iblis dulu diciptakan oleh Allah, maka luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendak menciptakan makhluk yang namanya manusia, yaitu Adam, itu protes malaikat dengan jin. Kenapa sih kau ciptakan sama dia itu? Kuciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Enggak setuju. Tapi tatkala enggak setuju,
Namanya malaikat disuruh nggak setuju nggak apa-apa, tapi beliau tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pada saat itu, ini diterangkan apa? Bahwasanya setan itu agar supaya malaikat dengan jin itu agar supaya apa? Apa ayatnya di sini? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblis. Nah, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tatkala malaikat dengan jin dengan iblis itu diperintahkan untuk sujud ke Adam, maka fafasajadu, malaikat langsung sujud. Tapi iblis tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Nah, kemudian apa? Alasannya iblis itu nggak mau sujud. Ya Allah, khalaqtahu minad tin wa khalaqtani minan nar. Engkau ciptakan dia dari tanah. Kita sensor dulu ya. Nah.